Shalom warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Evan Ducusano dalam Taat, Warta Jemaat edisi Minggu, tanggal 28 bulan Juni tahun 2020. Selamat menyaksikan. Mari warga jemaat untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan tetap tenang dan waspada. Lalu bertekun dalam doa dan sabda, tetap tinggal di rumah, hindari kerumunan dan jaga jarak aman, lalu melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ibadah Minggu Biasa tanggal 28 Juni 2020 akan ditayangkan melalui YouTube GKJ Salatiga Timur yang disediakan oleh tim multimedia. Warga jemaat diharapkan tetap beribadah di rumah untuk membantu pencegahan penyebaran virus corona. Mari berdoa agar pandemik ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul beribadah bersama lagi. Tuhan memberkati. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Saudari Maria Kunti Artami, Putri Ibu Artik Wilayah 3, pada Minggu 21 Juni 2020, dan telah dimakamkan pada hari Minggu 21 Juni 2020 di pemakaman Ngentak Salatiga. Mohon doa dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar diberi kekuatan dan ketabahan. Dibutuhkan pekarya atau koster GKJ Salatiga Timur. GKJ Salatiga Timur membutuhkan seorang tenaga pekarya atau koster dengan persyaratan sebagai berikut. Lamaran dialamatkan kepada Majelis Pelaksana GKJ Salatiga Timur, Jalan Tanggulayu nomor 7 Salatiga. Dilampiri daftar riwayat hidup. Lamaran paling lambat dikirim tanggal 31 Juli 2020. Di tengah pandemi COVID-19, banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Mari bersama-sama untuk saling membantu dalam lumbung pangan GKJ Salatiga Timur. Bantuan dapat berupa uang, bahan pangan, maupun sanitasi. Untuk informasi lebih lanjut, dapat melihat tayangan berikut. Uluran kasih saudara sekalian sangatlah bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Mari bersama berdoa dalam doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pokok-pokok doa dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Majelis dan segenap warga jemaat GKJ Salatiga Timur mengucapkan selamat atas bertambahnya usia bagi warga jemaat pada tanggal 28 Juni sampai 5 Juli 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambahnya juga iman dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian Taat edisi Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga Minggu Biasa yang ke-13 dengan tema lemah lembut terhadap sesama, Minggu 28 Juni 2020. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, ayatnya yang pertama dan kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah keluarga minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Allah, Sang Sumber Hidup, telah mengizinkan kita untuk bersekutu. Oleh karenanya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengar hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan bersama-sama menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 23, bait yang kedua, Ya Allah Bapa. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan dan mau bertobat dan menyadari akan kesalahan kita, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan petunjuk hidup baru diambil dari surat Roma 6 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan kembali menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait yang pertama, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu ya Allah dengan ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak mendengarkan akan kebenaran sabdamu. Kami menyadari akan kelemahan dan kekurangan setiap kami pribadi lepas pribadi. Oleh karenanya ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau sendiri yang senantiasa memampukan kami, untuk kami dapat mendengar, kami untuk dapat merasakan, memahami, dan menindaklanjuti akan setiap kebenaran sabdamu ini. Berkati pula hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk memberitakan sabdamu, kiranya berkati pikiran, hati, dan mulut ini, sehingga setiap sabda yang keluar dari ucapan ini, kiranya itu semua oleh karena kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayatnya 40 sampai dengan 42. Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang meresapi dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kita akan dibimbing oleh tema lemah lembut terhadap sesama. Nats yang akan kita gumuli adalah barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang bijak menganggap nasihat itu menyembuhkan, sedangkan orang angkuh menganggap nasihat itu menyakitkan. Ungkapan ini tidak menyadarkan kita bahwa nasihat itu tidak selamanya bisa diterima oleh setiap manusia. Bagi orang yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, maka nasihat itu bagaikan obat yang menyembuhkan keburukan di dalam dirinya. Dan bagi orang yang sudah terlanjur bersikap angkuh dan tidak menyadari akan kelemahannya, maka nasihat itu hanya bagaikan pisau yang akan menyakitinya. Kita mengetahui bahwa nasihat itu pun datangnya bisa dari manapun. Dari orang tua kita, dari teman kita, dari saudara-saudara kita, bahkan dari anak kecil pun nasihat itu bisa kita dapatkan. Dari sini kita enggak disadarkan bahwa nasihat itu tidak semata-mata Tuhan yang menegur secara pribadi. Namun Tuhan bisa memakai siapapun untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk memperbaiki laku kehidupan kita melalui pribadi-pribadi yang dipilih. Dalam karya penyelamatannya, Tuhan melibatkan manusia, menjadikan manusia sebagai alatnya. Saat Tuhan hendak bersabda, menyampaikan firman-Nya, Tuhan pun menggunakan manusia sebagai perantara untuk menyampaikan sabda itu. Dan saat Tuhan jika ingin berbuat sesuatu,
melalui karyanya itu, Tuhan pun juga kerap kali menggunakan manusia untuk mengerjakannya. Dari sini kita bisa memahami bahwa dalam karya keselamatannya, Tuhan berkenan untuk melibatkan setiap manusia, setiap umatnya untuk hadir di dalam rencananya itu. Jika kita mengingat bahwa kehadiran pada para nabi saat itu, mereka adalah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sabdanya. Nabi adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Nabi dapat pula dipahami sebagai penyambung lidah Allah. Mereka bernubuat dan menegur. Kita bisa melihat di dalam Alkitab kita bagaimana Tuhan memakai peranan nabi-nabi yang diutus untuk mengubah bangsa atau pribadi yang melakukan kesalahan. Saat kita kembali melihat dalam kehidupan kita ini, siapakah yang saat ini diutus Tuhan untuk datang ke dalam kehidupan kita ini? Kemudian bagaimanakah cara kita menyambut orang-orang yang diutus Tuhan dalam kehidupan kita? Saat kita menyambut mereka dengan sikap positif dan memperlakukan mereka, maka perlakuan kita, sikap kita pun akan diuji nantinya. Setiap nasihat yang kita terima, setiap nasihat yang kita dengar, itu pun nantinya juga akan diuji. Oleh karenanya, bagaimanapun keadaannya, Tuhan menginginkan kita untuk dapat menyambut sesama kita di dalam kelemah lembutan itu. Kita tidak pernah bisa menduga siapakah yang mengetok pintu kita itu. Apakah pribadi itu akan memberitakan kabar sukacita, atau akan membagi nasihat, atau justru orang itu hanya mengetok pintu, hanya sebatas ingin mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Melalui ini, kita juga akan mendengarkan bahwa Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 13 mengingatkan kita bahwa manusia itu bisa dibagaikan senjata. Manusia dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran yang membuahkan pengudusan dan hidup kekal. Namun di sisi lain, manusia pun bisa menjadi senjata kelaliman yang membuahkan kematian. Dari sini, apa yang harus kita lakukan saat kita tidak pernah mengetahui apa tujuan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, orang-orang yang datang dalam kehidupan kita? Ada dua kemungkinan yang harus kita hadapi. Orang itu akan membawa kebaikan atau membawa keburukan. Kebaikan tidak semata-mata saat ucapan yang kita dengar itu menenteramkan hati, tidak semata-mata seperti itu. Kita harus sadar bahwa dalam kehidupan ini iblis pun bisa menggunakan kebaikan untuk menarik kita ke dalam dosa. Sebagai contoh, jika ada orang yang mengetok pintu kita, kemudian datang, kemudian mereka menawarkan hutang kepada kita tanpa anggunan. Mungkin di antara kita banyak yang akan menyambut itu sebagai kabar gembira, kabar sukacita, atau berkat. Padahal sebenarnya kita sedang tidak membutuhkan hutang itu. Kita sedang membutuhkan uang untuk berhutang. Namun oleh karena kita menganggap itu menjadi hal yang baik, dan kita tidak berpikir panjang dan menerima itu sebagai bentuk kebaikan, kita hanya kemudian mengiyakan, saya berhutang sekian. Namun saat kita sudah menjalani proses itu, harus menyicil 1-2 kali, lama-lama kita sadar, ternyata hutang kita sudah terlampaui banyak. Oleh karena terlalu banyak orang yang menawarkan,
pinjaman pada kita. Sesuatu yang nampaknya baik, namun saat kita hanya menerima itu dengan mentah-mentah, saat kita tidak kemudian menerima dan menggumuli berita itu, maka kita pun akan terjerumus di dalam dosa. Kita pun akan terjerumus di dalam kesukaran hidup kita. Oleh karena itu, walaupun Tuhan menginginkan setiap pribadi, setiap kita untuk menyambut setiap orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita dengan kelemah lembutan, dengan cara pandang, dengan pikiran yang positif. Namun janganlah kita kemudian meninggalkan sikap kritis kita. Sikap kritis inilah yang nantinya sebagai cara kita untuk menguji tentang apa yang kita dengar, tentang apa yang kita alami, apa yang kita terima, apakah itu sebagai buah kebenaran atau tidak. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa setiap peristiwa itu sebaiknya harus digelar dan digulung. Segala sesuatu harus kita pikirkan, segala sesuatu harus kita renungkan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini kita belajar untuk dapat mampu bersikap positif tanpa meninggalkan sikap kritis kita terhadap sesuatu. Namun bagaimana kemudian kita bisa menilai apa yang kita dengar, apa yang kita terima itu menjadi sebuah kebenaran. Kemarin, di khotbah kemarin, jika Bapak Ibu ingat, kita diajak untuk menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pribadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Yesus sebagai sang sumber yang menuntun kita, itu sebagai sang sumber yang melindungi kita. Oleh karenanya, dalam kita menguji setiap informasi yang kita terima, dalam kita menguji setiap perilaku yang akan kita jalani, peristiwa yang sedang kita hadapi, marilah kita kembalikan ke dalam firman Tuhan. Marilah kita kemudian merenungkan itu semua melalui sabda-sabda Tuhan, sehingga kebenaran yang kita terima tidak hanya kebenaran menurut kita, namun kebenaran yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini banyak sekali berita-berita yang bisa kita terima dan mudah kita akses. Bisa melalui HP, bisa melalui televisi, bisa melalui koran dan lain sebagainya. Namun sikap kritis yang harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dengan mudah dan tidak dengan secara mentah-mentah menelan setiap berita yang kita baca. Kita harus bisa memilah apakah ini berita yang berita yang memang bisa diuji kebenarannya, atau hanya berita yang tidak bisa dikatakan benar atau hoax seperti itu. Kita harus berhati-hati saat kita membagikan berita-berita kepada sama kita di dalam grup WA dan lain sebagainya. Kita harus menelaah itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita pun juga bisa dipakai Tuhan. Kita pun juga diutus Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau menyediakan diri untuk menjadi alat Tuhan dalam kehidupan ini. Jika tadi kita berbicara tentang bagaimana kita menyambut orang harus dengan kelemah lembutan, namun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa Tuhan yang memakai kita sebagai alatnya untuk menyatakan karya keselamatan Allah di muka bumi ini. Maka bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita? Bagaimana kemudian kita menguatkan iman kita untuk benar-benar bersandar kepada Allah dan mengikuti apa yang menjadi sabdanya Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita seluruhnya
untuk dipakai Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya di muka bumi ini. Kita menyadari bahwa tugas ini bukan tugas yang mudah. Bahkan di ayat sebelum-sebelumnya kita mengetahui bahwa banyak penderitaan yang harus dialami, memikul salib, kemudian harus rela dihina dan lain sebagainya. Itu sebagai tugas yang tidak mudah. Namun di sini di dalam ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Hal ini tidak berbicara bahwa kata seorang yang kecil ini tidak semata-mata anak-anak kecil, tidak. Namun pada saat itu guru itu juga seringkali menyebut murid-murid mereka sebagai anak-anak kecil. Bisa juga kita juga memahami ini tentang apa yang kita lakukan saat kita mau menjadi alat Tuhan untuk memberitakan sabda kebenaran, untuk mengasihi sama kita. Sebenarnya kita sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang kita lakukan tidak mungkin sia-sia di hadapan Tuhan. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan bagi sama kita, sekecil apapun pengorbanan yang bisa kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita, Tuhan tidak akan memandang itu sebagai hal yang sia-sia. Namun di sini dikatakan bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita tidak akan kehilangan sedikit pun upah kita. Dan sebagai seorang pekerja, sebagai orang yang diutus, kita harus menyadari saat ada pribadi yang menolak kita, saat ada pribadi yang tidak menginginkan kehadiran kita, jika kita ingin berbuat kebaikan, pada dasarnya orang-orang itu tidak hanya menolak kita, namun menolak Allah yang mengutus kita. Demikianlah yang harus menjadi kekuatan kita. Itu pula yang menjadi semangat kita, bahwa kita datang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan atas diri kita sendiri, namun oleh karena Allah mengutus kita. Dan yang terpenting, saat kita menyadari bahwa diri kita juga menjadi pribadi yang diutus Tuhan, maka bagaimana kita kemudian bertahan untuk terus-menerus berdiri dalam kebenaran. Kita terus-menerus berdiri untuk dapat menjadi senjata kebenaran yang membuahkan pengudusan dan hidup kekal. Tuhan menginginkan itu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan menginginkan kita untuk dapat menyambut setiap manusia yang hadir dalam kehidupan kita dengan kelemah lembutan. Demikian pula, janganlah kita kemudian patah semangat saat kehadiran kita kemudian mendapatkan penolakan. Janganlah patah semangat saat kehadiran kita justru mendapatkan penghinaan. Oleh karena kita harus sadar bahwa setiap orang yang diutus Tuhan ada konsekuensinya. Dan kita juga perlu sadar setiap orang memiliki kehendak bebas untuk mau menerima ataupun menolak. Kiranya melalui sabda ini kita kembali dimantapkan bahwa kehadiran kita harus berarti bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Dan kita pun harus memiliki hati yang besar, hati yang luas untuk dapat menerima orang-orang yang datang dalam kehidupan kita ini. Kiranya melalui sabda ini kita semakin dimantapkan dan diteguhkan, dan Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Saat teduh bagi kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Saat teduh cukup.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala sembah dan puji hanya kami panjatkan kepadamu, Allah kami yang penuh akan kuasa dan karunia. Kami memanjatkan rasa syukur kami untuk setiap kasih karunia, perlindungan serta pertolongan yang daripadamu. Kami berterima kasih dikala menghadapi situasi yang sulit, Engkau membuat kami kuat untuk menghadapinya. Terlebih pada saat ini, bila seluruh bangsa-bangsa sedang mengalami keterpurukan oleh adanya pandemi coronavirus, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Terkhusus bagi bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau berkenan menatap bangsa ini. Kami memohon atas pertolongan dan kasih daripadamu. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa Indonesia yang senantiasa Engkau lingkupi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Demikian pula untuk rekan-rekan tim medis, Tuhan sendiri yang memampukan dan berkarya melalui mereka. Kami mendoakan pula bagi saudara-saudara kami, baik yang berstatus positif virus corona, orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Demikian pula untuk setiap pribadi yang dihantui oleh rasa takut, rasa cemas, dan khawatir, kami percaya sukacita akan Engkau curahkan bagi kami. Saudara-saudara kami yang terdampak oleh adanya pandemi coronavirus ini, terlebih di bidang ekonomi, mampukan mereka untuk terus berpegang di dalam iman dan pengharapan di dalam nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Kami serahkan pemulihan bangsa ini hanya ke tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa pula untuk gereja-Mu dimanapun berada di dalam peranannya untuk memelihara iman jemaat-Mu. Salah satunya di GKJ Salatiga Timur ini, dalam pelayanannya melalui ibadah keluarga, sekolah minggu, dan lumbung GKJ Salatiga Timur. Jadikanlah gereja-Mu ini sebagai alat untuk memelihara iman jemaat-Mu, dan jadikan gereja-Mu ini untuk dapat bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini dan mewujud nyatakan terang kasih-Mu melalui pelayanannya. Kami mengingat saudara-saudara kami di dalam setiap pergumulannya, Tuhan sendiri yang menuntun dalam jalan kebenaran. Kami pula menyadari akan setiap keterbatasan dalam diri kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan setiap hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena Engkau Allah yang jauh lebih mengerti akan setiap pergumulan dan kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan. Kita akan mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan yang telah melimpah bagi hidup kita. Untuk mendasari persembahan pada hari ini, kita akan terambil dari Roma 12 ayat 1 dengan yang bunyinya demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 363 ayatnya yang pertama dengan judul Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya,
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah begitu baik pada kami. Engkau telah limpahkan berkat dan kecukupan bagi kami semua. Sekarang tiba bagi saatnya bagi kami semua untuk mengaturkan sedikit persembahan dari apa yang telah Engkau limpahkan pada kami semua. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini ya Tuhan. Engkau berkati pengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini juga boleh berguna bagi perlebaran kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan segala umat di segala abad dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan ini dengan menyambut Kristus dan sesama di dalam keselemah lembutan, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera kiranya memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita dengan lembah lembut senantiasa mencurahkan kasih-Nya, serta pertolongan Roh Kudus senantiasa menolong dan membimbing kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu Keluarga ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi